Saya 23 tahun di situ. Barangkali sababiahnya antara lain karena saya begitu dicintai dan dianggap potensial oleh dewa saya, Tuhan saya yang saya sembah-sembah ini, Sang Amir, sehingga pantas untuk diangkat menjadi di samping tangan kanan, kemudian menantunya juga. Saya salah seorang menantunya, meskipun bukan anak perempuan anak kandungnya, tapi anak keponakan, anak perempuan dari kakaknya yang menjadi anak angkat dia. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi pengawal beliau, Amir saya, Abah, saya selalu panggil beliaunya Abah, untuk mukim di Mekah. Pamitnya kepada Ali Murtopo dan Opsus untuk berobat, karena beliau mengaku sakit dan sebagainya, panjang ceritanya. Dari sebab saya dipercaya untuk mengawal rombongan Wali Songo, ada 9 orang. Beliaunya bersama istri-istrinya dan ada beberapa anak, saya pengawal. 2 orang, 1 Yasin, baru saja ada kabar meninggal. Saya senang sekali karena di samping di benak saya ada bayangan saya akan segera dapat haji, melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, haji, melihat Baitullah. Kemudian di balik itu saya punya harapan bisa konfirmasi dengan guru-gurunya saya. Nur Hasan Ubaidah mengaku membawa Quran 30 juz mangkul dari Mekah. Membawa ilmu hadis mangkul dari Mekah. Dari guru-guru yang ada di Madrasah Darul Hadis di Mekah. Baru ketemu muridnya saja saya sudah kesemsem kayak begini. Apalagi kalau ketemu gurunya. Sepanjang saya di Mekah, di Tanah Suci, dan full banyak hidup saya di Masjidil Haram, saya gunakan sepenuhnya untuk takarub ilallah, untuk melaksanakan cita-cita saya, konfirmasi kepada ulama-ulama besar yang diakukan oleh guru dari guru saya, terutama guru-guru dari Madrasah Darul Hadis. Singkat cerita, tidak ada seorang pun dari mereka yang membenarkan ajaran mangkul dari Nur Hasan Ubaidah alias Madigol ini. Bahkan guru besar yang sampai sekarang masih hidup dan menjadi guru yang sangat dicinta oleh kaum muslimin di Madinah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Saya ingat betul, saya datang bersama Abdul Dohir yang sekarang menjadi Amir. Setelah Nur Hasan Ubaidah ayahnya meninggal tahun 82, Abdul Dohir dibeat di depan mayat ayahnya menjadi Amir sampai sekarang. Saya kemukakan semua bahwa saya punya gerakan begini-begini, didengarkan oleh beliau. Bahkan saya tunjukkan beberapa buku himpunan yang sengaja dibuat oleh Islam Jamaah. Di samping Quran hadis yang asli ada beberapa 11 atau 15 himpunan pesolatan, himpunan dalil, sifatul jannah wan nar dan sebagainya. Saya bawa semuanya, didengarkan oleh beliau. Akhirnya beliau setelah puas, marah, langsung diusir. Ada minat dajjalin, ini dajjal ini. Sudah lama saya dapat informasi dari Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, adanya gerakan Khawarij. Makanya belakangan saya selalu memakai KGB, Khawarij gaya baru. Jadi di samping di Indonesia ini ada Neo Mu'tazilah, dikembangkan oleh Nur, ada Neo Khawarij dikembangkan juga oleh Nur. Ada Nur besar di Indonesia mengembangkan Mu'tazilah dan mengembangkan Khawarij. Saya yang KGB, Khawarij gaya baru. Marah beliau, yang ujub takabur, mengafir-ngafirkan sesama Islam dan sebagainya. Pergi, tobatlah, takutlah pada Allah dan sebagainya. Saya ingat begitu. Itu rasanya mau pecah kepala ini. Di tengah-tengah puncak prestasi saya sebagai gembong, sebagai konseptor, sebagai penggerak dari hidup dan berkembangnya kerajaan Islam Jamaah ini,
saya mulai mendapat kenyataan bahwa ternyata sesat dan menyesatkan, ternyata batil. Berat sekali, bayangkan. Saya yakin betul 354. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ahlus sunnah khairun nasi linnas, bahwa Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling mencintai sesama manusia. Dan kecintaan Ahlus sunnah wal jamaah itu diwujudkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika Ahlus sunnah wal jamaah berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan pemahaman umat manusia, itu sesungguhnya adalah bukti cinta dan kasih sayang mereka kepada umat manusia. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mendengarkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Al-Ustadz Bambang Irawan. Dahulunya adalah orang yang selama 23 tahun lamanya ikut terlibat, bahkan bisa dikatakan termasuk penggerak utama dari gerakan Islam Jamaah ini. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pengalaman beliau, pemaparan beliau selama kurang lebih 23 tahun terlibat dalam gerakan Islam Jamaah ini. Lalu kemudian setelah itu kita akan mendengarkan Ustadz kita, Ustadz Hartono Ahmad Jais, yang akan membedah dan mengkaji bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap beberapa pemahaman atau i'tiqad yang diyakini oleh Islam Jamaah tersebut. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Untuk kesempatan selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Bambang Irawan, untuk menyampaikan penyajiannya, dan kepada beliau falyatafadhal mashkuran ma'jura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa salli alal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya akhukum fillah Bambang Irawan Hafiluddin betul-betul merasa malu sekali, sangat amat malu kepada Allah, malu kepada diri saya sendiri, dan malu kepada umat.
mengapa bisa-bisanya dan tega-teganya saya akhukum fillah Bambang Irawan Hafiluddin ini 23 tahun. 23 tahun, tidak salah sebut, tidak salah menghitung. Betul-betul 23 tahun masa produktif hidup saya. Sejak aku berumur 20 tahun sampai berumur 43 tahun. Sejak mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 1983. Jadi jelas 23 tahun masa hidup saya produktif. Saya habiskan, saya curahkan di dalam kegiatan yang proaktif, sangat-sangat aktif membesarkan GPK, Gerombolan Pengacau Keagamaan, Kerajaan Islam Jamaah, Lemkari LDII, Dinasti Madigol, Al-Kadzab Az-Zajjal. Sayalah Bambang Irawan, akhukum fillah, yang menjadi salah seorang superstarnya, tokoh gembong dan dedengkotnya dari gerakan Islam Jamaah yang secara spektakuler dan kolosal go public, go internasional. Kalau menurut istilah kami, Pak Hartono dan saya di kampung, jarene ungkapannya itu wong gendeng kadung mlebu pasar, angel dandanane. 23 tahun saya di dalam Islam Jamaah bersama Ustadz Hashim Rifai, itu salah seorang kader andalan saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan sejak di dalam Islam Jamaah sampai alhamdulillah sekarang sama-sama keluar dari Islam Jamaah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Subroto, pendiri pesantren Al-Fatah di Sidoarjo, Buduran, Jawa Timur, bersama juga dengan tokoh-tokoh yang lain, Kiai Nasipan di Tulungagung, menyertai, mengikuti dan mendukung gerakan doktrin dan gerakan dari Al-Imam, Al-Ustadz, Al-Imam Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir Ad-Dajjal Al-Kadzab, pendiri dan pemilik kerajaan Islam Jamaah. 23 tahun. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Berilah ridhomu, jadikan tobat kami tobatan nasuha. Dan jadikanlah sisa hidup kami, terutama akhukum fillah Bambang Irawan ini, Bambang Irawan dan keluarganya, hidup yang penuh manfaat, barokah untuk izul Islam wal muslimin. Iskariman au mut syahidan. Bisa membayar lunas kafarot, tebusan dari dosa-dosa besar saya, merusak akidah, merusak akhlak, merusak ukhuwah, merusak dakwah. Pilar-pilar utama dari kekuatan dinul Islam yang mulia ini. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya berharap pertemuan kita, silaturahim kita, majelis zikir, majelis fikir, pengajian yang kita adakan ini betul-betul bermanfaat. Saya mengharap dakwah kita ini dakwah cinta, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mission of love. Sehingga kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan sudah dipraktekkan, achievement dan prestasi mulia agung baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Dengan hakikat akhlakul karimah, cinta, kesantunan, kasih sayang, hikmah, cerdas,
dan hakikat akhlak musuh, lawan, orang-orang yang keblinger, nyeleneh, konyol, ngawur, ancur-ancuran, merusak akidah, merusak akhlak, merusak dakwah, merusak ukhuwah Islam yang mulia ini, terlibat dalam satu sistem dan struktur kerajaan, al-harakatul haddamah, al-madahibul haddamah, kerajaan Islam jamaah. Mudah-mudahan kembalilah si anak yang hilang. Kembalilah si anak yang hilang, yang semula kontraproduktif menjadi penuh manfaat dan berdaya guna bagi kebangkitan umat, bagi izul Islam wal muslimin, manfaat barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Contoh praktek, bukti fakta, akhukum fillah Bambang Irawan Hafidzuddin ini 23 tahun di dalam Islam Jawa, betul-betul gila, betul-betul mabuk. Meskipun jelas batil, sesat dan menyesatkan, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya. Dan begitulah keadaan saudara-saudara kita yang masih menjadi korban kerajaan Islam Jamaah sampai sekarang, LDI. Sesat dan menyesatkan, batil, jelas-jelas batin, tapi yakin berdasarkan Quran. Yakin berdasarkan hadis. Quran 30 juzuk. Quran mangkul amir. Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah. Hadis mangkul amir. Dikaji words by words, kata per kata, dengan sistem warisan para mujahid dakwah terutama di kawasan Asia Raya. Nah, sistem yang bagus inilah yang dipakai oleh GPK Kerajaan Islam Jamaah, Lemkari LDII. Dan tiada hari tanpa mengaji Quran, tiada hari tanpa mengaji hadis. Quran mangkul amir, hadis mangkul amir, mangkul musnad mutasil katanya. Dan menurut persaksian saya, memang kelompok ini ya jelas batil, tapi berhasil memasyarakatkan Qur'annya dan mengqur'ankan masyarakatnya. Memasyarakatkan Qur'annya dan mengqur'ankan masyarakatnya. Hanya celakanya, di situ pula dia masuk kepada laknat dan kutukan Allah. Sebagaimana firman atau sabda baginda Rasulullah SAW, kam min qari'in wal Qur'an yal anhu. Karena Quran mangkul amir, hadis mangkul amir, Quran dan hadis yang dipelintir-pelintir. Di mana-mana Madigol, Nur Hasan Ubaidah ini tampil mempromosikan, menjajakan dagangannya, aliran sesat ini, selalu diserbu, selalu ditolak, dikejar-kejar untuk dibunuh di mana-mana. Tempat pengajiannya dibakar dan sebagainya. Di zaman Orde Lama. Begitu Orde Lama jatuh, Bambang Irawan masuk, tampil Orde Baru, Jenderal Sujono Humardani, Jenderal Ali Murtopo, Master Politik Orde Baru. Yang salah satu inti siasat politiknya adalah membuat floating mass, massa mengambang. Sehingga karisma ulama, tokoh-tokoh masyarakat Islam dan umat Islam mengalami degradasi, mengalami penurunan. Terjadilah tekanan-tekanan secara sangat brutal terhadap umat Islam. Waktu itulah saya masuk, dan sayalah orang pertama yang menjembatani masuknya Ali Murtopo, pembinaan langsung Ali Murtopo dengan outsource-nya kepada Islam Jamaah. Nah, sejak itu tadi kata orang di kampung, wong gendeng kadung mlebu pasar, angel dandanane. Larangan Jaksa Agung yang jelas tegas melarang gerakan GPK Islam Jamaah di mana saja dan dengan nama apa saja, baju apa saja, tetap berlaku bahkan sampai sekarang. Pada saat itu dirubah. Setelah resmi dilarang,
dengan larangan jaksa agung menjadi resmi dipelihara dan dibesarkan. Jadi permainan politik tingkat tinggi. Jadi dosa besar Orde Baru bukan hanya melintir tahrif, talbis, melintir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga melintir tahrif, talbis, melintir Quran dan hadis melalui gerakan Islam Jamaah yang dibinanya. Para kaum muslimin rahimakumullah, sumber pokok kesesatan gerakan gerombolan pengacau keimanan ini, GPK, Kerajaan Islam Jamaah ini, apapun namanya, Lamkari atau LDI, ada lima doktrin utama yang mereka mutlak wajibkan, yaitu mutlak wajibnya mangkul, Quran mangkul amir, hadis mangkul amir, mangkul musnad mutasil katanya pengakuannya. Kemudian mutlak wajib beat, kemudian mutlak wajib adanya amir, raja, sultan, pendiri dan pemilik kerajaan jamaah. Kemudian mutlak wajibnya ada jamaah, kerajaan, sistem jamaah. Dan yang kelima, mutlak wajib adanya ketaatan. Innamal mu'minuna kal jamalil anif haitsu ma qida in qada. Saya ingat betul itu. Ditekankan betul. Wallahu alam di hadis apa itu, sampai sekarang saya belum ketemu. Tolong siapa yang bisa menunjukkan apa hadis betul atau hanya karang-karangan dia. Bahwasanya orang beriman itu seperti unta yang diikat kepala mulutnya, yang dikeluh. Kemana saja ditarik harus ikut. Kemudian hadis atau dalil gacuan di samping ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang di dalam aplikasi amir nomor 1, rasul nomor 2, Allah baru nomor 3. Mengapa bisa demikian? Karena untuk taat pada Allah Rasul harus mengaji Quran dan hadis. Mengaji Quran hadis tidak sah kecuali harus dengan mengaji Quran mangkul amir, hadis mangkul amir. Jadi jelas Quran hadis hanya dijadikan alat untuk segala kepentingan amir. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan hadis gacuan lagi, hadis mauquf, tapi begitu ditekankan dan selalu dicecar, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bit ta'ah. Yang kemudian biasanya dibaca terbalik, dijelaskan terbalik, didoktrinkan terbalik, dibaca dari belakang. La ta'ata berartilah bai'ata, la bai'ata berartilah jama'ata, la imarota, la imarota berarti la jamaata, la jamaata berarti la islama, la islama berarti kafir. Hitam putih, simplifikasi, mempergampang dan menggampang-gampangkan. Padahal Sayyidina Umar tidak mengartikan, tidak memaksudkan hadis itu demikian, ucapan itu demikian. Tapi itulah yang terjadi, sehingga semua manusia, seluruh alam, seluruh jagat, seluruh dunia ini, karena tidak beat kepada amir, sang amir madigol, karena tidak mengaji Quran mangkul pada amir, tidak mengaji hadis mangkul pada amir, semuanya masih jahiliyah, masih goblok, tolol, beleguk, istilah-istilah yang vulgar dan sangat konyol, sangat memalukan, biasa dimasyarakatkan dan dibudayakan dalam Islam Jamaah. Saya ingat doktrin dari amir, masyarakat Islam, apalagi manusia di luar Islam, yang Islam saja, terutama ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, tinggal pilih antara 3 atau 4. 1, goblok, tolol, beleguk, atau apa istilah yang jelek-jelek lagi, atau pikun, atau khianat, atau ya tiga-tiganya, ya tolol, ya pikun, lupa, dan khianat. Mengapa? Tolol, katanya ulama, katanya umat Islam, katanya berpedoman Quran hadis. Tapi mengapa tidak punya amir, tidak beat pada amir? Mengapa ngajinya tidak mangkul? Jadi simplifikasi, penipuan dengan memakai Quran. Dalil-dalilnya Quran, justifikasinya Quran dan hadis, tapi digunakan untuk kepentingan hawa nafsunya. Dan talbis, jadi tahrif dan talbis.
Padahal jelas wala talbisul haqqo bil batil. Sekarang ada kode sandi dari Gerakan Islam Jamaah. Kalau dulu waktu saya sekedar 13, sekarang 354. 3 Quran hadis jamaah, 5 program 5 bab, 4 tali pengikat keimanan supaya tidak lepas dari beat dari jamaah, tidak lepas dari surga. 354. Saya yakin bahwa seluruh alam, seluruh jagat, seluruh dunia, satu-satunya jalan masuk surga selamat di neraka buat seluruh manusia ini hanya 354. Hanya Quran hadis jamaah. Di luar itu semuanya syarrul bariyah. Di luar itu semua aduullah, ahlun nar, kafir, najis semuanya. Yang pasti masuk neraka kekal abadi. Karena ilmunya tidak mangkul, hidupnya tidak halal, tidak membeat amir. Saya yakin bahwa kalau saya mati sewaktu-waktu, saya pasti surga. Dan saya kasihan pada manusia, kerabat saya, keluarga saya yang masih belum beat. Maka saya kerja keras dengan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara. Supaya mereka bisa selamat di neraka, bisa masuk ke surga. Karena selagi mereka belum ngaji mangkul, selagi belum beat pada amir, pasti masuk neraka. Jadi doktrin utama, doktrin pokok 5 tadi, mutlak wajibnya mangkul, beat, amir, jamaah, taat, itu begitu dicecar, brainwashing dengan menghatamkan Quran, menghatamkan hadis. Quran ayat mana saja, surat mana saja, hadis bab yang mana saja, selalu konotasi stressingnya kepada mutlak wajibnya 5 itu. Sehingga doktrin 5 itu tadi di atas iman dan Islam. Meskipun imannya udah kayak apa, Islamnya udah kayak apa, kalau dia belum beat, belum ngaji mangkul, masih kafir. Meskipun ulama sekalipun. Saya yakin itu, yakin. Begitu. Di tengah-tengah itu, di Mekah, di kota suci, alhamdulillah, Allah mulai membuka kesempatan. Di samping dibantu oleh ulama-ulama, sebab Mekah itu ibu kota dari dinul Islam, ibu kota Islam sejagat. Jadi ulama-ulama dari segala aneka ragam pemikiran dan sebagainya, mazhab, ketemu di sana, berkumpul di sana, terutama kayak bursa intelektual, bursa agung dari penuntut ilmu di bulan Ramadan. Ulama-ulama yang kadang-kadang mungkin di tempat-tempat terpencil pada datang dan biasanya diberi kesempatan untuk begitu. Di situ saya mulai dapat, termasuk yang banyak berjasa kepada saya, saudara-saudara saya dari jamaah salafiyah, termasuk juga dari saudara-saudara Ikhwanul Muslimin, termasuk juga saudara-saudara saya dari jamaah tabligh, begitu, yang mulai mengajar saya untuk bisa menangis, untuk menghilangkan ujub dan takabur, untuk thinking and rethinking, untuk kontemplasi, untuk tadabbur dengan secara lebih hakiki. Berat sekali, tidak pecah kepala ini udah untung. Tapi alhamdulillah Allah memberi sehingga sekarang masih bisa berhadapan dengan Anda. Jadi sebelum saya lupa, tolong diagungkan betul, dibesarkan betul, dimuliakan betul. Hadza min fadli Rabbi. Taufik hidayah dari Allah. Meskipun kita awam, meskipun kita masih banyak kekurangan, bahkan mungkin masih ada maksiat-maksiat, kita masih sempat bertobat. Harus diagungkan, disyukuri. Karena selemah-lemah iman Islam kita, insya Allah tidak sesat dan tidak masuk di dalam gerakan sesat dan menyesatkan. Tidak ujub takabur. Tidak merasa benar sendiri, tidak mengafirkan kepada manusia dan terutama orang-orang Islam di luar golongannya. Kalau kita berdosa, keliru, masih mau bertobat. Bahkan sebelum bertobat ada resah-resah. Tapi kalau sudah masuk kepada al-harakatul haddamah, al-madahibul haddamah semacam yang saya alami, bangga dengan dosa-dosa. Kalau menurut nyanyiannya Ebit itu, misalnya ada 4 atau 5 orang Islam jamaah masuk warung, jamaah yang fanatik. Kalau yang masih baru-baru mungkin tidak, yang sudah yakin dengan doktrin mangkul itu tadi, dengan sistem brainwashing yang dicecar, itu 5 orang masuk warung, makan jajan, makan kue, makan ikan, habis 10 potong, 20 potong, bisa saja, tega saja dia mengatakan hanya 7 potong.
tidak merasa berdosa. Karena semua harta milik yang ada di dunia ini adalah miliknya orang Islam Jamaah LDII yang dirampok dan dicuri oleh mereka, oleh orang luar jamaah, orang-orang LDII. Sehingga ketika orang Islam Jamaah bisa mampu mengambil kembali, itu tidak berdosa, malah berpahala besar. Fardu ain. Hanya diwanti-wanti dalam doktrinnya, jangan sekali-kali sampai ketahuan, jangan ketangkap. Apalagi udah ketahuan, ketangkap, nyanyi lagi. Saya berani begini karena ngaji mangkul di sana. Wow, marah Amir, murka Amirnya. Marah dan murkanya bukan karena korupsi, ngerampok, ngemplangnya itu, tapi mengapa kok begitu tolol kamu, begitu bodoh kamu, sampai ketahuan, sampai ketangkep. Karena doktrin operasional, konsep kerja operasional Islam Jamaah di masyarakat luar Islam Jamaah, saya ingat betul istilah dari Amir, vulgar, ngaco, konyol. Istilahnya konsep raja bajingan, bajingan tengik. Karena semua manusia di luar doktrin dan kerajaan Islam Jamaah ini semuanya orang bodoh, tidak sah ilmunya, tidak sah hidupnya, kafir, najis semuanya, syarrul bariyah, ahli neraka semuanya. Dan itu harta milik orang Islam Jamaah. Karena Allah sudah berfirman, jadi sesat dan menyesatkan, batil, tapi memakai justifikasi Allah dan Rasul, justifikasi Allah, kitabullah, Quran, dan sabda Rasul, hadis. Di ain ketiga, setelah ain pertama, ain kedua, ain ketiga, surat Al-Baqarah, itu ada panggilan dari Allah, khitab manusia semua. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya sampai akhir dari ain itu, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu, milik kamu, kepunyaan kamu, semua yang ada di jagat ini. Kamu itu ditafsirkan dengan sangat konyol, ngawur, nekat sebagai Islam Jamaah doang. Islam Jamaah saja. Karena nggak mungkin katanya orang di luar Islam Jamaah mendapat hak istimewa dari Allah begitu. Karena kafir, musuh Allah semuanya. Jadi satu manipulasi dan ketololan yang habis-habisan. Saya kira para hadirin, a very very long sentimental journey, sangat melelahkan, tidak hancur, tidak pecah, tidak rusak saraf saya, tidak gila saja untung. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Makanya tolong saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di mana saja tuan-tuan ada berada, meskipun kita lagi mustad'afin, lagi dikepung dari luar, dari dalam, dari segala penjuru. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tapi apa firman Allah di situ? Fazadahum imanan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi apapun yang dari Allah di jalan perjalanan kita, fafiru ilallah, yang sekecil apapun, sederhana bagaimanapun, apalagi yang memang besar-besar seperti taufik dan hidayah ini, ayo kita agungkan, ayo kita muliakan, ayo kita syukuri habis-habisan. Jangan sampai dirusak. Wala tubatilu a'malakum. Seperti lakon akhukum fillah Bambang Irawan ini. Merasa paling Islam paling murni, paling benar, pedoman Quran dan hadis, ternyata bukan hanya tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tapi sengaja berlawanan, nabrak Quran dan hadis. Quran dan hadis melarang ujub takabur, dia mewajibkan ujub takabur. Tidak syah menjadi pengikut aliran sesat kalau tidak ujub takabur lebih dahulu. Harus merasa paling benar, mengukur kebenaran pada gurunya, pada sistemnya, pada jamaahnya. Pas persis sama seperti agama-agama di luar Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub ad-dallin,
Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kalau tuan-tuan, kaum muslimin, saudara-saudaraku, kekasihku di mana saja berada, terimalah salam silaturahim saya dan kita saling mendukung. Ta'awun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jadi jangan sampai iman Islam kita ini kita rusak-rusak sendiri. Wala tubtilu a'malakum. Jangan dirusak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar dan sabar-sabarkanlah dan bikin benteng-benteng pertahanan. Termasuk semacam kajian-kajian seperti ini. Mengkaji tentang bahaya besarnya al-harakatul haddamah, al-madahibul haddamah. Bahaya dari ghazwul fikri. Ini lebih dari sekedar ghazwul fikri yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh genit yang nyeleneh-nyeleneh itu. Karena ini sudah membangun sistem dan kerajaan. Kita datangi mereka. Defensi paling baik adalah ofensi. Sistem harus kita lawan dengan sistem yang lebih cerdas, yang lebih kuat. Sekaligus menguji iman Islam kita. Ayo, diriku sebut nama masing-masing kita. Kamu lebih cinta kepada Allah dan perintah-perintahnya, atau kamu munafik, lebih cinta kepada setan, takut berdakwah. Jadi kita datangi saudara-saudara kita kaum muslimin, sebab bagaimanapun mereka masih saudara kita, secara nilai mereka masih muslim, ahlu la ilaha illallah, ahlu kiblat, ahlu sholah. Jadi kita kewajiban nasihat pada mereka. Meskipun secara secara status mereka masih Islam, secara nilai mereka lebih kufur dari yang kafir. Karena sengaja memakai Quran, hadis untuk merusak Islam dari dalam Islam. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadzib wa huwa yud'a ila Islam dan sebagainya. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi datangi, kemudian assalamualaikum, saya ini saudaramu, kamu saudaraku, tobatlah kamu. Tinggal hit and run. Jangan sekali-kali mau diajak adu argumen, apalagi berdiskusi kalau sudah saudara bukan ulama, bukan ustadz yang memang mumpuni. Ulama, ustadz yang mumpuni, yang tahu, yang banyak bertanya kepada kami, bekas gembong-gembong Islam Jamaah, yang tahu rahasia dapur jeroannya Islam Jamaah. Jadi kedudukan saya sama dengan seperti yang saya tulis di seruan saya pertama ketika saya keluar dari Islam Jamaah, seruan bekas tokoh Islam Jamaah kepada umat Islam. Jadi kedudukan saya di tengah-tengah umat, naik ke satu bukit ketinggian dengan susah payah, kemudian saya buka baju saya telanjang, saya berteriak di puncak gunung, di puncak bukit itu, berseru kepada kaum saya, ya sobaha, ya sobaha. Menurut keterangan ulama, An-Nadirul Uryan, yang berbuat semacam itu harus didengarkan, karena ada bahaya besar yang sudah mengancam jantung hati kita. Bukan sekedar akan memperkosa anak istri kita, bukan hanya akan menghancurkan harta kekayaan kita, membakar kampung halaman kita, tapi merusak akidah kita, merusak dakwah kita, merusak ukhuwah kita, merusak dakwah kita. Tapi saya tidak mengajak anarkis. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Siapa tahu mereka menunggu 23 tahun seperti saya. Masalah ini cukup rumit dan berat. Saya katakan rumit dan berat bukan karena parabola ya, hiperbola, membesar-besarkan keadaan atau kurang kerjaan. Tidak, memang rumit betul. Rumit betul. Lebih berat dibandingkan dengan kalau ada keluarga kita, handai tolan kita yang keluar dari Islam murtad, masuk Kristen misalnya. Itu berat, susah kita, tapi ini lebih berat lagi. Anak kandung saya, menantu saya, cucu saya sampai sekarang masih. Padahal dulu yang mengajak saya, adik kandung saya masih di sana, padahal yang mengajak dulu saya. Tapi alhamdulillah saya bersama anak saya 15 orang, 14 orang, 13 orang bersama ibu saya, alhamdulillah sudah berhasil keluar dari Islam Jamaah.
tapi sebagian yang masih di dalam masih. Padahal ketika masuk Islam Jamaah saya memasukkan, saya mendoktrin. Alhamdulillah, demikian yang Allah mudahkan kepada saya untuk menyampaikan pada jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais untuk membahas dan membedah lebih jauh bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya terhadap i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam Islam Jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Bapak-bapak dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita berkumpul di ruangan ini semoga diridhoi Allah dalam kita mengkaji tentang salah satu aliran sesat yang terbesar di Indonesia dan produk Indonesia yang namanya sekarang adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kalau Pak Bambang Irawan Hafiluddin ini menyebutnya Pak Kiai Bambang Irawan Hafiluddin yang mantan anggota bahkan petinggi Islam Jamaah ini menyebutnya LDII sebagai lembaga. Menurut yang saya dengar sendiri, menurut Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat di podium-podium dakwah, beliau mengingatkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai terbawa, terhanyut, terpengaruh oleh LDII, karena LDII itu bukan lembaga dakwah Islam Indonesia, tapi LDII itu lembaga Dajjal Iblis Internasional. Kata beliau, saya setuju saja. Pak Kiai Manarul Hidayat itu seorang dai dari Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Kalau Pak Bambang Irawan ini adalah ahlinya di dalam hal mengembalikan Islam Jamaah agar kepada Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan manhaj yang benar, manhaj salafus soleh, yaitu manhaj yang memang sekarang dikatakan yaitu Ahlus Sunnah, maka saya bukanlah mantan Islam Jamaah. Lain jadinya. Kalau Pak Bambang adalah mantan Islam Jamaah, saya bukan mantan Islam Jamaah, tetapi saya banyak mewawancarai dengan mantan-mantan Islam Jamaah dan bahkan menyusun buku Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII, yang ini adalah hasil tulisan dari Pak Bambang Irawan dan teman-temannya yang sudah pakar di dalam Islam Jamaah. Kemudian mereka keluar dan kemudian mereka membedah tentang kesesatan-kesesatan Islam Jamaah. Di samping itu saya banyak mewawancarai bapak-bapak yang di dalam Islam Jamaah kedudukannya tinggi, maka kemudian saya tuangkan juga hasil wawancara itu di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Di antaranya Pak Kiai Hasyim Rifai yang berkedudukan di Kediri, yang 17 tahun
mengikuti pengajian Nur Hasan Ubaidah, imam pendiri Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII. Juga saya berwawancara dengan Kiai Haji Ahmad Subroto yang itu dikenal sebagai murid yang pandai di kalangan Islam Jamaah, muridnya Nur Hasan Ubaidah yang kira-kira 15-an tahun mengikuti Nur Hasan Ubaidah dan kemudian keluar setelah tahu sesat-sesatnya. Dan juga saya mewawancarai Pak Haji Nasifan yang beliau adalah orang Tulungagung, keluaran Gontor tahun 1956, pesantren Gontor, dan dia ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris. Dan kemudian sampai Pak Haji Nasifan dalam wawancara saya ini mencari kebenaran itu sampai berguru kepada Syekh Al-Amudi di Saudi Arabia, yaitu salah seorang syekh yang di Darul Ifta Saudi Arabia. Setelah berguru ilmu hadis yaitu Sahih Bukhari selama 2 tahun, Pak Haji Nasifan yang tadinya anggota Islam Jamaah itu kemudian menceritakan tentang ajaran Nur Hasan Ubaidah, bahwasannya ajaran Nur Hasan Ubaidah itu mengharuskan mankul seperti yang dikemukakan oleh Pak Bambang Irawan itu tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah baru sah diamalkan kalau keluar dari mulut amirnya. Sehingga akibatnya orang yang tidak mengikuti golongan keamiran Islam Jamaah yang sekarang LDI, Islamnya dianggap tidak sah. Dan kemudian akibatnya harta selain orang LDI atau Islam Jamaah boleh diambil, tetapi salah, boleh dicolong, boleh dimalingi, boleh dikemplang, tetapi dengan syarat jangan sampai ketahuan. Karena diibaratkan orang selain Islam Jamaah atau selain LDI itu ibaratnya macan atau singa, maka tidak berhak mempunyai harta. Harta itu ibaratnya emas. Macan tidak berhak untuk memakai emas, maka ambillah emas itu asal tidak dikerawuk macan. Itulah ajaran Islam Jamaah atau LDI. Kemudian yang seperti itu dikemukakan kepada Syekh Al-Amudi di Darul Ifta Saudi Arabia waktu Pak Nasifan belajar hadis Sahih Bukhari selama 2 tahun. Kemudian Syekh Darul Ifta menyatakan kalau Nur Hasan Ubaidah di Jawa ajarannya seperti itu, maka dia adalah Dajjal. Dajjal itu artinya adalah pembohong. Pembohong saja atas nama agama. Inilah persoalan yang sangat besar. Maka ajarannya itu telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan SK pelarangannya tanggal 29 Oktober tahun 1971. Nah, setelah dilarang itu kemudian masih ada dengan ganti baju, maka di sini difatwakan oleh Majelis Ulama DKI Jakarta tahun 1979. Maka Islam Jamaah dengan nama apapun itu tetap sesat menyesatkan, dan itu menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Ini fatwa ditandatangani 20 Agustus tahun 1979 oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ketua Umum, dan oleh Kiai Haji Ghazali Sahlan, Sekretaris Umum. Nah, kesesatan Islam Jamaah atau yang sekarang Lemkari LDII ini sebenarnya sudah jelas-jelas, di antaranya yaitu tentang menghukumi bahwa Islam siapa saja orangnya itu tidak sah Islamnya kecuali kalau mankul. Mankul pada dasarnya secara pengertian di dalam ilmu Islam, mankul artinya dikutip. Dikutip maksudnya dikutip dari Al-Quran atau As-Sunnah. Itu pengertian secara umum. Tetapi di Islam Jamaah yang sekarang namanya LDII, mankul itu maksudnya adalah ilmu itu
harus dari guru, kemudian guru ini punya guru ini bersambung. Kalau Al-Quran maka bersambung sampai Nabi, sampai malaikat Jibril, sampai Lauh Mahfud, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pakai ijazah. Dalam prakteknya Islam seseorang dianggap tidak sah kalau tidak dari manqul, yaitu apa yang Al-Quran dan As-Sunnah itu keluar dari mulut amirnya. Otomatis siapa saja yang tidak mengikuti keamirannya Nur Hasan Ubaidah, artinya tidak mengikuti Islam Jamaah, artinya sekarang tidak mengikuti LDII, maka dianggap Islamnya tidak sah, bahkan dianggapnya kafir. Lebih dari itu, ketika menyampaikan pengajian-pengajian, ditegaskan, saudara-saudara, kalau di antara saudara-saudara ini masih ada di dalam hatinya mengangan-angan bahwa orang di luar jamaah, artinya di luar lingkungan golongan Islam Jamaah atau sekarang LDI, kok masih ada yang bisa masuk surga, maka sebelum berdiri dia sudah kafir dan masuk neraka. Lah ngapa sudah kafir kok malah ikut ngaji? Untuk itu, agar kekafirannya itu tertebus, maka harus membayar kifarat yang duitnya itu ditentukan oleh amir, masuk kantong. Manqul itu sendiri tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, maka mereka mengambil dasar atau menjadikan dasar dengan cara menyisipkan, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah mengatakan atau mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu. Nah, ini artinya terus dikasih kurung ilmu manqul. Nah, jadi di sini penambahan. Ma laisa laka bihi ilmun, kata-kata ilmu kemudian dikasih kurung, diberi kurung ilmu manqul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya atau diurus oleh Allah. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 36. Jadi karena tidak punya landasan, maka kemudian Al-Quran yang dalam hal ini ada kata ilmun, lalu dikasih kurung ilmu manqul. Juga tentang hadis dikasih kurung juga, sisipan dengan kata-kata ilmu manqul, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad ahta. Barang siapa yang mengucapkan atau menerangkan kitab Allah, yaitu Al-Quran yang maha mulia, dengan pendapatnya, terus dikasih kurung secara tidak manqul. Padahal itu tidak ada, tetapi diberi kurung saja secara tidak manqul. Walau benar, maka sungguh ia telah salah. Kemudian memberikan sisipan lagi dalam hadis yang lain, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau ini hadisnya dhaif. Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, terus dikasih kurung tanpa manqul. Ini di dalam makalah polnya ilmu manqul di ajaran LDII, maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, jadi manqul yang hanya bikinan, kalau di dalam Islam ini untuk menentukan, apalagi menentukan sahnya Islam, menentukan kafir, itu kan harus berlandaskan nas. Nas itu artinya dalil teks Al-Quran yang maknanya itu sudah jelas, tidak ada makna-makna lain lagi. Itu nas namanya, bukan sekedar dalil. Kalau dalil mungkin bisa
dijawab oleh dalil yang lain. Tetapi kalau sudah nas, ini teks yang memang sudah jelas, terang, tidak ada makna-makna lain lagi. Untuk mengkafirkan ataupun mensahkan Islam itu mestinya dengan nas, dengan teks Al-Quran ataupun hadis yang tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Mestinya begitu. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak ada syarat mankul itu, di dalam hadis juga tidak ada, tetapi digunakan untuk memvonis sahnya keislaman seseorang ataupun kafirnya orang yang tidak mengikuti mankul itu. Nah, ini berarti bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa fa innama halaka man kana qablakum bil guluwi fit din." Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum isnadu sahih wa rijalu thiqat. Jauhilah oleh kamu sekalian sikap gulu, yaitu mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Maka sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu hanyalah karena mereka gulu, yaitu melampaui batas di dalam beragama. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah serta lainnya, sanadnya sahih dan rijalnya itu kuat, sikot. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, setelah masalah mankul ini sebenarnya tidak ada kekuatan, tetapi dia itu atau mereka itu mengadakan landasan mankul ini, menjadikan landasan mankul ini sebagai alat untuk mengkafirkan, alat untuk mensahkan dan tidak mensahkan keislaman. Lalu lebih drastis lagi, mereka kemudian mengadakan keamiran dan baiat yang juga untuk memvonis sah tidaknya keislaman seseorang. Padahal yang dijadikan landasan itu adalah hadis dan sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah. Hadis itu sendiri secara riwayat tidak marfu. Tidak marfu itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu derajat hadisnya ini dhaif dan derajatnya itu bukanlah suatu hadis yang bisa dipegangi, yaitu periwayatan menurut Nur Hasan Ubaidah. Sebenarnya ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi, tetapi sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah yang bunyinya, la islama illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil imarati wala imarata illa bil bai'ati wala bai'ata illa bit ta'ah. Artinya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, yaitu keamiran, kepemimpinan, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat, dan tidak ada baiat kecuali dengan taat. Nah, di sini hadis ini statusnya mauquf. Mauquf artinya tidak marfu, tidak sampai kepada periwayatannya, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan sahabat, dan ini ketika dilacak adalah perkataan Umar bin Khattab. Dan ini ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah, wala bai'ata illa bitta'ah. Jadi tambahannya adalah tidak ada keamiran, yang ditambahi adalah illa bil bai'ah ini, kecuali dengan bai'at. Kemudian dan tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Jadi kata-kata illa bil bai'at ini tambahan dari Nur Hasan Ubaidah. Dan ini status hadisnya menurut kitab Mizanul I'tidal dan lainnya,
Ini dari jalur sanadnya hadis itu sangat doif disebabkan para perawinya secara beruntun tidak sahih sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab Tabaqatul Hufat dan Mizanul I'tidal. Ini artinya pertama, hadis itu tingkatannya sangat lemah. Ketika hadis sangat lemah, ini tidak menjadi landasan hukum. Yang kedua, hadis riwayat Ad-Darimi ini sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah, yaitu ditambahi tentang baiat. Yang ketiga, tentang secara perawi-perawinya, secara sanadnya itu mereka secara beruntun kedudukannya sangat lemah. Sehingga hadis yang sifatnya mauquf dan secara periwayatan ini sangat lemah, ini untuk landasan hukum saja tidak bisa, tetapi justru untuk memvonis ketika tidak taat kepada amir, karena ini dibaca sebagai dengan terbalik sebagaimana disaksikan oleh Pak Bambang Irawan, dibaca dengan terbalik, tidak taat amir itu pun hukumnya apalagi kalau bukan kafir. Nah, jadi untuk mengkafirkan cukup dengan hadis mauquf dan kedudukannya sangat lemah atau doif sekali, doif jidan. Nah, ini berarti metode pengkafirannya itu sangat terlalu. Sebagaimana yang tadi, sampai belum berdiri saja, kalau mengangan-angan bahwa orang di luar Islam Jamaah atau sekarang LDI kok masih ada yang bisa masuk surga, itu berarti sebelum berdiri sudah kafir. Nah, sudah kafir kok masih ngaji, tidak ada gunanya. Nah, agar kekafirannya tercabut, maka harus tobat dan berbeat lagi dan dipungut bayaran. Nah, ini jadi sepertinya agama ini dijadikan alat untuk memeras. Sedangkan landasan yang dikemukakan itu sangat jauh dari kesohihan. Maka benarlah apa yang dikemukakan Syekh Al-Amudi di Darul Ifta di Saudi Arabia. Kalau ajarannya seperti itu, maka Nur Hasan Ubaidah itu adalah Dajjal. Nah, ini berarti orang yang sudah tahu ilmunya sampai berani mengemukakan bahwa itu adalah Dajjal. Semuanya itu saya kemukakan di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, untuk berbicara LDII, kiranya kita ini perlu juga melihat sepak terjang pemimpinnya. Sepak terjang pemimpinnya itu diantaranya, kalau kita sudah tahu sesatnya seperti itu, maka kita perlu tahu sepak terjangnya. Apakah sebenarnya sesuai dengan Islam sepak terjang dari Nur Hasan Ubaidah sebagai pendiri itu sendiri? Misalnya di dalam mengadakan kajian-kajian, setiap mengaji itu yang namanya perkataan jorok-jorok yang keluar dari mulut Nur Hasan Ubaidah itu sudah segojangan, ya betul, sudah seperti nasi dengan sayur. Tentang Islam Jamaah ini juga sudah pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Kemudian karena dilarang, mereka berubah warna, berubah baju dengan lem kari. Lem kari dilarang lagi karena bikin resah, sering dirusak, diserbu oleh umat Islam. Dia mengganti nama dengan LDII. Dan itu adalah aliran sesat yang sebetulnya agak dilindungi oleh pemerintah, karena pemerintah adalah politik, ya. Di zaman pemilu-pemilu dulu mereka masuk Golkar dan Golkar melindunginya. Maka sekarang kita mengharapkan kalau Golkar betul-betul demi kepentingan umat, bangsa dan agama Tuhan Yang Maha Esa, mestinya orang Golkar yang beragama Islam itu juga
memelihara ajaran Islam dari sesatnya ajaran Islam Jamaah LDI. Untuk mengetahui imamnya itu seperti apa, itu perlu dilihat lakon-lakonnya, diantaranya ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapannya itu ketika mengadakan pengajian pun sudah sehari-hari dengan perkataan yang jorok-jorok, cabul dan sebagainya, dan itu dalam bahasanya saru. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah menegaskan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka berkata terang-terangan mengenai keburukan dari suatu ucapan kecuali orang yang dizolimi. Jadi yang berkata jorok-jorok seperti ini berarti tidak pantas sebagai imam. Sebagai orang muslim biasa saja berarti sudah melanggar surat An-Nisa ayat 148 ini. Allah tidak suka, malah dia sehari-hari, dan itu di depan jamaah. Ini imam cap apa kalau seperti ini? Itu satu sisi. Kemudian di dalam Islam orang itu tidak boleh menzalimi. La dororo wala diroro. Itu di dalam kaidahnya. Tidak boleh berbuat madorot baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, Nur Hasan Ubaidah ini telah menikahi wanita-wanita untuk memuaskan seksnya itu dengan menikahi wanita-wanita yang menurut Departemen Agama, penelitian Departemen Agama, wanita yang dicerai saja oleh Nur Hasan Ubaidah itu sudah 13 orang. Sedangkan saya tanyakan kepada Pak Kiai Hasyim Rifai, berapa Pak Kiai Hasyim Rifai? Bapak kan sudah 17 tahun mengikuti Nur Hasan Ubaidah. Sebenarnya berapa wanita yang diceraikan oleh Nur Hasan Ubaidah? Jawab Pak Kiai Hasyim Rifai yang di Kediri ini, wah sudah tidak bisa dihitung lagi, Dek. Nah, jumlahnya tidak bisa dihitung lagi wanita yang diceraikan oleh imam palsu ini, Nur Hasan Ubaidah. Istri 1, 2, 3 itu tetap, yang keempat itu ganti-ganti, dipakai sebentar, cerai, nikahin lagi yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yuhibbu kulla dhawakin minar rijali wala kulla dhawaqatin minan nisa. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap laki-laki yang tukang cicip-cicip, dan tidak suka kepada setiap perempuan yang tukang cicip-cicip. Apa itu maksudnya? Bukan mencicipi makanan, tetapi adalah mencicipi, yaitu menikahi seseorang, kemudian sudah dipakai, dicerai, ganti, menikahi yang lain lagi, dipakai, diceraikan lagi. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari sini seorang imam kok seorang yang tidak dicintai oleh Allah lakonnya itu, dan tidak bisa dikatakan bahwa itu membantu, tetapi justru mendolimi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya dari segi ajaran mankulnya maupun baiatnya, yang baiat itu di dalam Islam pun sebenarnya kalau toh tidak berbaiat kepada khalifah yang memang resmi pun, seperti Abdullah bin Umar tidak berbaiat kepada Ibnu Zubair, itu juga padahal Zubair ini sebagai khalifah yang resmi tetapi tidak dikafirkan. Ini hanya tidak berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah. Di dalam LDI sekarang itu dikafirkan. Nah, ini berarti dari berbagai segi pengkafiran terhadap umat Islam oleh LDII atau dulu namanya Islam Jamaah ini benar-benar sudah di luar ketentuan Islam. Oleh karena itu, di saat
majelis ulama sekarang tegas. Di antaranya telah memfatwakan kembali Ahmadiyah yang di Munas kedua MUI Majelis Ulama tahun 1980 zaman Pak Profesor Hamka itu telah menegaskan Ahmadiyah itu di luar Islam dan sesat menyesatkan. Maka di Munas yang ketujuh bulan Juli tahun 2005 ini Majelis Ulama lebih menegaskan lagi bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat menyesatkan, dan pengikutnya adalah murtad. Nah, ini berarti lebih tegas lagi, walaupun kemudian Gus Dur Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdallah yang ketua jaringan Islam Liberal, Dawam Raharjo, Johan Effendi, Musdah Mulia, dan orang semacamnya, sampai Salahuddin Wahid juga ikut-ikut, walaupun pura-pura kemudian saya tidak ikut, tetapi malah nulis agar dialog, padahal Ahmadiyah untuk dialog itu sudah ditantang LPPI tetapi tidak mau. Jadi ternyata ketika Majelis Ulama memfatwakan sesatnya dan murtadnya Ahmadiyah baik Lahore maupun Qadian, maka ditentang oleh orang-orang model Gus Dur dan Ulil Absar Abdallah. Bahkan Dawam Raharjo menginginkan agar MUI dibubarkan. Ketika Ahmadiyah agar dibubarkan, Dawam Raharjo tidak terima. Tetapi ketika Majelis Ulama menjelaskan kepada umat bahwasannya Ahmadiyah itu sesat menyesatkan di luar Islam dan orangnya itu murtad, maka Dawam Raharjo justru menginginkan agar MUI dibubarkan. Ini terbalik. Maka Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin yang Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama mengatakan, apa kapasitasnya Dawam Raharjo untuk membubarkan Majelis Ulama. Nah, juga Islam liberal, juga tentang sekulerisme, juga tentang pluralisme agama, artinya menyamakan semua agama, itu telah dinyatakan oleh Majelis Ulama dalam munasnya yang ketujuh di Jakarta Juli 2005 ini, bahwasannya sekulerisme, kemudian liberalisme dan pluralisme agama yang menyamakan semua agama itu adalah bertentangan dengan Islam. Maka LDII yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini mesti disamakan masalahnya dengan Ahmadiyah, yang Ahmadiyah juga mengkafirkan orang selain non Ahmadiyah dikafirkan, sedangkan LDI atau Islam Jamaah juga mengkafirkan orang selain LDI atau Islam Jamaah. Nah, jadi dalam keadaannya sebenarnya ada kesamaan-kesamaannya. Maka mudah-mudahan LDI benar-benar dibubarkan secara praktek, bukan sekedar larangan seperti yang Jaksa Agung itu tahun 1971 kemudian ganti baju menjadi Lemkari dan kemudian menjadi LDII. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, keterangan ini mudah-mudahan bisa difahami dan kita benar-benar bisa menjaga diri kita, yaitu sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari api neraka. Kesesatan yang menjerumuskan kepada api neraka adalah kesesatan yang paling tinggi, itu kesesatan akidah. LDII kesesatannya bukan sekedar kesesatan menikahi itu tadi, tetapi adalah kesesatan yang menganggap bahwa Islamnya yang sah hanya keislaman mereka. Ini berarti memberikan syarat yang sangat ketat bahwasannya keislaman yang benar hanya keislaman mereka. Ini adalah satu hal seakan-akan sebenarnya adalah mengaku bahwasanya Nur Hasan Ubaidah itu nabi baru. Pada hakikatnya adalah seperti itu. Maka haruslah kita kembalikan, jangan sampai pengikut-pengikut itu menjadi terjerumus hanya karena kemauan syahwat perut, yaitu untuk mendapatkan harta dengan memungut 10% tiap bulan dari penghasilan tiap jamaahnya oleh Amir, dan juga syahwat seks, yaitu dengan cara menikahi
orang-orang yang mau dinikahi dengan secara berganti-ganti. Bahkan hampir akhir hayatnya Nur Hasan Ubaidah itu menurut majalah Gatra, ketika menjelang matinya tahun 1982 yang mau menghadiri kampanye Golkar di lapangan Banteng, maka di Cirebon mobilnya tabrakan dan kemudian meninggal. Tetapi seminggu atau 2 minggu sebelumnya Nur Hasan Ubaidah itu baru saja jadi pengantin baru dengan wanita saja yang masih gadis kencur umur 15 tahun dan dipilih yang dari Madura. Nah, jadi di situ polnya untuk mengikuti syahwat seksnya telah dibuktikan dengan lakon yang seperti itu dan dengan memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran dan mengkafirkan orang muslim secara tanpa landasan. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dan umat Islam pada umumnya, serta para golongan yang mengikuti LDII ataupun aliran-aliran sesat yang modelnya mengatasnamakan Al-Quran dan As-Sunnah tetapi sebenarnya penyelewengan yang sangat dahsyat itu, mudah-mudahan mau kembali kepada Islam yang benar sebagaimana Pak Bambang Irawan kembali kepada Islam yang benar. Amin. Cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama tadi kita telah menyimak dan mendengarkan kesesatan-kesesatan yang sangat fantastis dari kelompok yang bernama Islam Jamaah atau LDI ini melalui pemaparan kedua narasumber kita. Fantastik, spektakuler dan kolosal. Insyaallah. Dan insyaallah kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kajian untuk memperdalam apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Baik, kami persilahkan kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan pertanyaannya langsung disebutkan dan untuk siapa pertanyaan itu ditujukan. Dari sini ada 1 orang, kemudian tengah ada 1 orang dan nanti terakhir di sebelah kiri saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan, saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang Irawan. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat kuat LDII walaupun sudah dilarang, sudah diintimidasi dari sana sini, tapi masih bisa eksis melakukan dakwah-dakwahnya sampai zaman Orde Reformasi ini? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Bambang Irawan, apakah Ustadz mendapatkan teror dari kelompok atau pemimpin LDII ketika Ustadz keluar dari LDII? Dan yang kedua, bagaimana hubungan kekeluargaan Ustadz? Karena Ustadz bilang tadi ada di antara anak atau mungkin mertua yang masih tergabung dalam LDII. Ya, sekian, terima kasih. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ustadz Bambang Irawan. Saya ingin Ustadz tunjukkan data-data yang konkret, berapa jumlah kira-kira populasi jamaah LDII yang ada di, khususnya yang ada di Indonesia, terus sejauh mana dampak-dampak ataupun kerusakan yang telah ditimbulkan oleh gerakan ini.